Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Fidatu Mawadah, NIM 18101241021, mahasiswa transfer kredit dari UNY. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pendekatan supervisi pembelajaran klinik. Lalu, apa sih pengertian dari pendekatan supervisi pembelajaran klinik itu? Dalam pendekatan klinik, supervisi pembelajaran dilakukan secara kolegial oleh supervisor dengan guru. Melalui hubungan kolegial atau kesejawatan tersebut, kemampuan mengajar guru dapat ditingkatkan. Supervisi klinis memiliki asumsi bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks dan didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi dan pembelajaran, sehingga melibatkan guru dari awal perencanaan dan hubungan supervisor dengan guru bersifat kolegial. Supervisi klinis merupakan suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis dalam perencanaannya, observasi yang cermat atas pelaksanaannya, dan pengkajian balikan dengan objektif tentang penampilan mengajarnya yang nyata. Untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan sikap profesional guru, pemberian bimbingan berbentuk bantuan sesuai kebutuhan guru yang bersangkutan dan dilakukan dengan berbagai upaya, observasi secara sistematis, analisis, dan data balikan, sehingga guru menentukan. Supervisi pembelajaran dengan pendekatan klinik adalah suatu pertemuan tatap muka antara supervisor dengan guru, membahas tentang hal mengajar di dalam kelas guna perbaikan pembelajaran dan pengembangan profesi. Pendekatan supervisi pembelajaran klinik sebagai suatu sistem instruksional yang menggambarkan perilaku supervisor yang berhubungan secara langsung dengan guru atau kelompok guru untuk memberikan dukungan, membantu dan melayani guru untuk meningkatkan hasil kerja guru dalam mendidik para siswa. Jadi, dapat diartikan bahwa pendekatan supervisi pembelajaran klinik sebagai suatu sistem instruksional yang menggambarkan perilaku supervisor yang berhubungan secara langsung dengan guru atau kelompok guru untuk memberikan dukungan, membantu, melayani guru untuk meningkatkan hasil kerja guru dalam mendidik para siswa. Supervisi klinik adalah upaya yang dirancang secara rasional dan praktis untuk memperbaiki performasi guru di kelas dengan tujuan untuk mengembangkan profesional guru dan perbaikan pengajaran. Baik desainnya maupun pelaksanaannya dilakukan atas dasar analisis data mengenai kegiatan-kegiatan di kelas. Data dan hubungan antara guru supervisor merupakan dasar program, prosedur, dan strategi pembinaan perilaku mengajar guru dalam mengembangkan pembelajaran murid-muridnya. Demikian pembahasan mengenai pengertian dari pendekatan supervisi pembelajaran klinik. Yuk, mari kita bahas materi supervisi pembelajaran klinik selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan mengenai tujuan dan prinsip dari pendekatan supervisi pembelajaran klinik. Tujuan pokoknya yaitu menghasilkan guru yang profesional, yang bertanggung jawab secara profesi, memiliki komitmen yang tinggi, memperbaiki diri sendiri atas bantuan dari orang lain. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, memberi tekanan pada proses pembentukan dan pengembangan profesi. Yang kedua yaitu memberi respon terhadap pengertian utama serta kebutuhan guru yang berhubungan dengan tugasnya. Yang ketiga, menunjang pembaruan pendidikan serta untuk memerangi kemerosotan. Yang mana setiap tahunnya itu terdapat pembaruan pendidikan untuk meminimalisirkan kemerosotan dalam pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu siswa dapat belajar dengan baik sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dicapai secara maksimal. Untuk yang kelima yaitu kunci untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip. Yang pertama, mengutamakan prakarya dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua yaitu mengutamakan hubungan kemitraan. Yang mana hubungan kemitraan yaitu saling gotong royong dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, berorientasi kebutuhan dan aspirasi kepala sekolah. Yang kelima, saran-saran perbaikan segera diberikan. Yang mana jika kita itu mempunyai saran-saran yang memperbaiki untuk kedepannya itu segera diungkapkan. Untuk yang keenam yaitu bersifat bantuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah. Yang ketujuh, bersifat terbuka dan adil dalam menilai. Kita itu harus mempunyai sifat terbuka dan adil dalam penilaian peserta didik atau yang lainnya.
Untuk yang terakhir yaitu dilakukan secara terus-menerus, yang mana kita itu harus ketika melakukan sesuatu itu harus rutin atau terus-menerus. Saya Kristina Kusuma Wardani akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Siti, yaitu tentang karakteristik supervisi pembelajaran klinik. Yang pertama yaitu memiliki sifat individual, yang dimana supervisor hanya melayani satu orang guru saja. Lalu yang kedua yaitu karena memiliki sifat individual ini, hanya beberapa guru yang memiliki kemampuan rendah mendapatkan teknik supervisi ini. Lalu yang ketiga yaitu adanya kesinambungan dan kerjasama antara supervisor dengan guru yang disupervisi, agar guru dapat mengeksplor dirinya sendiri. Lalu yang keempat yaitu hal yang harus disupervisi harus kelemahan yang spesifik dan khusus. Yang kelima yaitu supervisi memiliki sifat yang mendalam, sehingga pada saat pertemuan balikan boleh diperhatikan oleh guru-guru yang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pendekatan supervisi klinik pada supervisi pengajaran. Tahap pertama yaitu tahap pertemuan awal atau pre-conference. Pada tahap ini supervisor menambah pengetahuan mengenai guru sebelum melakukan observasi kelas. Tujuan dari tahap ini yaitu pemberdayaan antara supervisor dan guru serta kerangka kerja pada observasi kelas. Contoh kegiatannya yaitu supervisor mengenal karakteristik dari guru sebelum observasi. Kemudian tahap kedua yaitu observasi kelas. Tahap ini merupakan tahap inti dari supervisi klinik, karena pada tahap ini merupakan praktik proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian pada tahap ini supervisor menilai secara langsung aspek-aspek guru dan kelebihan maupun kekurangan pada saat guru melakukan proses mengajar. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pertemuan balikan. Pada tahap ini dilakukan penyampaian analisis secara langsung oleh supervisor terhadap guru. Pada tahap ini juga supervisor memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat guru dalam melakukan perubahan atau pelatihan-pelatihan agar bisa memperbaiki proses pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai supervisi klinis. Supervisi klinis ini direncanakan berdasarkan dengan kebutuhan guru pengajar untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Pada supervisi kali ini, hubungan antara supervisor dan guru pengajar adalah sebagai rekan atau kolega. Selanjutnya, diharapkan guru pengajar tersebut dapat menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas. Jadi supervisor di sini hanya untuk mengarahkan dan membantu mencarikan solusi, tetapi guru juga dituntut untuk dapat mencari solusi itu sendiri. Pada pelaksanaannya, supervisi klinis ini yang pertama dilakukan adalah pertemuan awal antara supervisor dan guru pengajar sebagai satu usaha untuk menganalisis kegiatan pembelajaran dan permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah setelah dilakukan pertemuan awal, maka akan dilakukan observasi atau pengamatan langsung dari supervisor kepada guru pengajar pada saat mengajar di kelas. Yang terakhir adalah seorang supervisor tersebut akan kembali mengundang guru pengajar untuk melakukan pertemuan supaya diharapkan mendapatkan feedback atau balikan terhadap solusi apa saja yang dapat diterapkan oleh guru pengajar terhadap proses pembelajaran yang ada. Sekian.